Nama tiang Kadek Seniasi Giri Praste. Selamat datang di acara Ngongsek. Halo Sobat Badung, balik lagi di Konsep. Hari ini saya ditemenin sama ibu yang semakin hari semakin hebat. Bisa saya bilang seperti itu ya. Jadi ada Ibu Seniasi Giri Praste di sini. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Baik ya. Jadi Ibu ini kan tadi kan kita udah dari tadi lah kita udah dapat ngeliatin kesibukan Ibu sehari-hari pagi-pagi. Ibu ngapain aja. Jadi di sini tuh lebih kelihatan Ibu tuh gimana ya? Jadi seorang ibu yang benar-benar ngayomin rumah walaupun di rumah jabatan. Itu gimana sih Bu keseharian Ibu tuh sebenarnya itu Ibu tuh apa aja sih yang Ibu lakuin, misalkan ya boleh kita bilang to-do listnya Ibu lah dari pagi baru bangun tuh Ibu ngapain sih biasanya Bu? Kalau Ibu dari pagi kalau memang tidak ada kegiatan, Ibu pasti baru bangunnya tuh dapur. Itu utama, dapur. Dapur yang utama ya. Dapur. Ya. Setelah itu? Habis itu ya kegiatannya mungkin buat makanan anak-anak, bapak, semuanya dibantu dengan Bu Jero gitu. Ya gitu. sehari-hari. Ya. Jadi suatu kehormatan Bu bagi kami bisa Ibu mau nyempetin waktu ngobrol sama kita juga Bu. Sama-sama. Jadi sekarang kan kok boleh dibilang kesibukan Ibu tuh sekarang tuh di masa yang sekarang tuh kayak gimana? Bukan kita bisa bilang pandemi udah mulai bisa dikontrol lah gitu. Jadi angka penyebarannya udah bisa dikendalikan. Nah, berpengaruh nggak sama kesibukan Ibu sekarang? Pengaruh sekali. Kalau dulu kan kita memang pandemi masih ada, mungkin gerak kita terbatas sekali. Ya sekarang ini udah mulai terlihat lah kegiatan Ibu. Karena Ibu membidai banyak sekali ya. Ketua tim gerak PKK, ketua Dekranas, K3S dan YKI, termasuk Bunda PAUD. Nah. Sekarang ini banyak betul-betul sibuk banget. Sekarang ini makin banyak aktivitas-aktivitas yang sekarang. Terus kalau misalkan pas waktu pandemi itu sendiri tuh gimana? Kan kita banyak ruang yang terbatas nih Bu ya. Jadi ruang geraknya Ibu terbatas juga. Kita sendiri pun juga di banyak sektor lah kita terbatas lah. Caranya Ibu ngadepin itu tuh gimana sih Bu? Kita kan lewat Zoom ya. Ya lewat Zoom. Kalau kita selaku ketua tim penggerak PKK, terus terang tidak boleh diam karena di sana ada kader Posyandu dan ada juga sosialisasi stunting. Kita lewat Zoom dari rumah jabatan, kecamatan, desa, kelurahan. Jadi itu terus bergulir ya. Terus bergulir lewat digitalisasi kita. Mungkin satu minggunya hampir full. Hampir full? Iya. Kalau gitu kan ya boleh lanjut lagi Bu ya. Kalau kan sesuai tema kita kali ini kan ingin menepis segala keraguan pada wanita. Iya. Jadi bertepatan di Hari Kartini ini kan boleh ceritain sedikit enggak Bu? Perjalanan kisah seorang Ibu Seniasi Giri Praste sebelum bertemu Bapak lah. Jadi Ibu tuh berangkat dari latar belakang seperti apa sih? Ya. Kalau Ibu berangkat dari latar belakang keluarga memang tidak ada pegawai negeri, semua Ibu Bapak, Ibu petani, peternak, kampung ya. Perjalanannya mungkin Ibu dulu jualan, ikut Bapak, Ibu peternak petani seperti itu. Terus kalau misalkan pendidikan Ibu boleh tahu? Pendidikan Ibu dari kecil tuh Ibu sebenarnya punya cita-cita apa sih Bu? Sebenarnya Ibu tuh tidak ada cita-cita sih, mengalir begitu saja. Karena Ibu kalau ditempatkan memang di bisnis Ibu astungkare bisa, di peternak juga astungkare bisa, dimanapun bisa. Karena planning Ibu tidak harus harus jadi ini, tidak. Ya. Jadi emang mengikutin alur aja. Ngikutin alur aja. Terus kalau misalkan pernah kepikiran enggak Bu jadi seorang ibu bupati dari dulu Bu? Sekarang Nggak pernah Bu? Nggak pernah kepikiran akan jadi ibu bupati. Mengalir begitu saja. Mengalir gitu. Terus sekarang setelah dilakoni gimana? Ya terutamanya kan bersyukur. Pasti bersyukur sekali sudah diberi kepercayaan menjadi istri bupati. Nah itulah kebanggaan bagi keluarga, bagi Ibu. Nah selalu Ibu bersyukur sekali. Terus kan bisa saya bilang lah Bu ya, Ibu tuh adalah salah satu sosok wanita yang berhasil. Boleh saya kategorikan karena bekerja iya, ngurus rumah juga iya. Jadi kan itu ngatur waktunya gimana sih Bu? Misalkan kan ada sedikit, biasanya kan kalau misalkan
kalau ibu ya, ibu kan juga harus bekerja nih, Ya. terus ibu juga ngurus rumah. Terus gimana tuh sama bapak? Kita boleh kasih bocoran dikit nggak gimana ibu sama bapak di rumah? Ada nggak protes-protesnya? Misalkan ibu kayak protes ke bapak kan banyak banget nih kesibukannya nih ya. Protes-protes kecil lah yang mungkin dirasain sama semua orang gitu juga. Kebetulan ya tidak muluk-muluk, dari hati yang paling dalam ibu sepenuhnya percaya sama bapak. Oke. Sepenuhnya percaya sama bapak, bapak juga begitu. Tidak ada istilah protes ini itu. Iya. Karena ibu tahu bapak tuh karirnya kan politik. Yang jelas itu kan melayani masyarakat Kabupaten Badung. Oke, iya, Bisa iya, lebih iya, seperti bisa itu. lebih seperti itu. Iya. Jadi kan gimana sih caranya ibu juga? Gimana sih kan kalau misalkan kita lihat sekarang ibu sama bapak ini kan kelihatan harmonis banget nih. Cara ngejaga kepercayaannya itu gimana, Bu? Antara ibu sama bapak, bentuk yang ibu lakukan untuk bisa saling percaya sama bapak sampai akhirnya seharmonis ini kayak gimana sih, Bu? Mudah-mudahan terus ya Ya. kita harmonis karena kita sudah kakek nenek. Iya. Ya intinya saling percaya dan saling mendukung. Oke. Ibu kan lihat situasi, kalau bapak sudah capek seperti itu mungkin biarkan istirahat, jangan diganggu sama cucu. Itu Nah, aja oke. intinya. Oh, Saling hal-hal kecil menjaga ya. Hal-hal kecil seperti itu ya, Bu, ya. Jadi Paling komunikasi. sering dikomunikasikan. Sering komunikasi, Ya, sering komunikasi. sama bapak ya. Apapun itu harus diomongin dulu sama bapak seperti itu. Oke, kalau misalkan gini kan untuk di awal ya, Bu ya, saya pengen tahu nih dari perspektif ibu pribadi boleh. Apa sih arti emansipasi wanita menurut ibu? Menurut ibu itu Ya. apa sih, boleh karir boleh. Jangan lupa kita sebagai perempuan sampai melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Oke. Ya seperti itu. Boleh setinggi apapun kita perlu berkarir, Ya. tapi jangan lupa kita sebagai orang ibu, seorang istri, seorang nenek seperti itu, kita jangan sampai lupa seperti itu. Kalau ibu Oke. seperti itu. Oke, berarti kan kalau misalkan di era modern ini kan banyak perempuan juga memilih untuk tetap bekerja ya, sama seperti ibu. Jadi memilih dan berkesempatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam bentuk karir gitu mungkin misalnya ya. Tapi kan kenyataannya mungkin karena kita di Bali patriarki ya, Bu ya, mayoritas patriarki. Jadi kan banyak tuh ada keluhan-keluhan ya. Saya lihat di internet tuh nggak teman-teman dekat saya sendirilah gitu. Jadi banyak keluhan yang ibu-ibu muda ini agak renggang lah jatuhnya sama mertuanya karena kan dia juga bekerja, terus pulang kerja dia harus di rumah dan kadang-kadang itu bikin nggak sesuatu hal yang nggak cocok sama di rumah ada perdebatan lah di sana. Kalau misalkan ibu sendiri gimana, Bu, perspektif ibu tentang hal itu? Kalau ibu ya prinsip ibu itu komunikasi. Kalau Oke. kita sudah komunikasi dengan antara mertua, menantu pasti baik. Karena zaman sekarang kan tidak memungkirin anak-anak sekarang, ibu-ibu muda terutamanya itu kan mengejar karir. Boleh ibu titip pesan setinggi-tinggi apapun ibu dukung sebagai perempuan karirnya, tapi kodrat sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga tuh jangan sampai hilang begitu. Oke, Nah, itu harus pesan tetap ibu dijaga. dari ibu muda. Ya, jadi kan kalau misalkan itu kan bisa dibilang apa ya, gimana ya? Kan padahal kan dia tuh bekerja itu kan juga para wanita itu bekerja juga untuk membantu menafkahi keluarga. Ada apa ya? Ada motivasinya lah di balik itu mereka mengambil keputusan seperti itu. Tapi sedangkan kan kenyataannya kadang-kadang mereka malah jadi renggang. Kalau ibu sama menantu lah, boleh diceritain gimana kondisinya, Bu? Ya, boleh. Kita memang perempuan itu kan bekerja untuk keluarga, bukan untuk sini. Kalau ibu sama menantu kebetulan masih bisa ibu menjaga cucu. Yang penting utamanya ibu pesan sama menantu, jaga suami. Apa kebutuhan suami? Oke. Apa kebutuhan suami? Mau makan apa suami? Seperti itu. Jangan sampai kita mengejar karir, malah di rumah kita berantakan seperti itu. Yang penting utamakan dulu maunya suami apa. Karena kita kan bagaimanapun kita sebagai perempuan, kepala rumah tangga itu kan suami. Oke, itu menarik. Tadi kan ibu bilang utamakan juga kebutuhan suami. Tapi kalau misalkan dari, ya kita boleh nanya lagi pribadi ya, Bu, Iya. ya subjektif aja ya. Jadi kalau ibu sama bapak gimana? Kalau misalkan ibu kan anggap kita bisa bilang ibu sudah mengayomi bapak. Kalau bentuknya bapak mengayomi ibu itu seperti apa sih, Bu? Ya seperti itu dah, kalau memang dilihat ibu capek gitu istirahat gitu. Kalau memang tidak jadwalnya bapak mungkin nggak tahu, diminta dibangunin jangan. Mungkin bapak tahu ibu capek, mungkin istirahat seperti itu. Ya pokoknya jangan keluar mondar-mandir masuk kamar seperti itu. Itulah. Biarkan nenek istirahat seperti itu. Ya, oke, jadi saling menjaganya itu benar-benar kerasa banget di keluarga ibu sendiri ya, Bu, ya, di rumah ya. Astung karena komunikasi. Intinya apapun kita harus komunikasi gitu. Ya. Kalau memang kan
Nggak mungkin ada salah, ada aja yang salah, tapi kita kan harus bisa menyeimbangi. Kalau kita salah ya gimana, harus bersikap seperti itu. Oke, berarti juga mengingat posisi dan gimana cara kita bersikap. Harus tetap ingat kita nih seorang istri loh, jangan sampai lupa, jangan sampai terlena seperti itu. Oke, itu pesan yang sangat baik sekali dari Ibu ya sebenarnya. Jadi yang saya tahu juga Bu ya, wanita itu kan punya satu dilema yang mungkin berpengaruh banget sama kehidupan, sisa kehidupan seorang wanita. Jadi dilema yang mungkin hanya dirasain sama wanita ya. Jadi balik lagi ke seperti jawaban Ibu yang di awal itu tuh kan, bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Jadi seperti seolah-olah memilih salah satu itu harus mengorbankan pilihan lainnya. Jadi kondisinya banyak yang seperti itu, melawan kodrat atau mengorbankan bakatnya pribadi. Kalau ibu sih jangan sampai mengorbankan, kalau dia masih bisa mengatur waktu. Utamanya waktu komunikasi dengan suami, bagaimana mengatur waktu itu. Kalau dia mampu, untuk apa mengorbankan? Karir perempuan itu memang harus juga maju seperti lelaki seperti itu. Tapi kembali lagi, bagaimana dia bisa mengatur waktu seperti itu. Kalau ibu sendiri ngatur waktu itu kayak gimana Bu? Kalau ibu mengatur waktu, kalau memang ibu kerja, ibu kerja pagi jam 9, tadi jam 5 sudah selesai. Sudah ibu campur-campur lanjut dengan Bu Jero selesai. Ibu tanya, Bapak kan makannya siang, anak-anak jam segini masih ada ujian, makan siang nanti. Kebetulan anak-anak ibu Sundari kan bisa masak sendiri, menantu juga apa maunya suami bisa masak sendiri. Tapi ibu tetap juga masak nanti untuk bapak, temannya bapak, ya siapa yang mau itu aja. Tetap dimasakin kayak itu. Jadi kalau misalkan setelah ibu kerja itu, misalkan ibu kan kerja setelah jam kerja tuh, ibu ngapain sih biasanya Bu? Setelah jam kerja paling nyari cucu. Nyari cucu? Iya. Setelah jam kerja nyari cucu, main sama cucu di kamar tamu, paling itu. Terus kalau misalkan menurut ibu juga lagi ya, kan sekarang ini dengan banyaknya seruan soal emansipasi wanita bisa bilang bertebaran di internet dan di kehidupan nyata pun juga seperti itu. Mungkin nggak sih seluruh mimpi Raden Ajeng Kartini itu akan terwujud suatu saat nanti Bu? Atau ibu ngerasa sekarang udah terwujud? Belum sih. Sekarang belum? Belum. Kita kan bisa berdoa dan berharap. Mungkin nanti kalau memang direstui yang di atas, ya bisa jadi seperti itu. Tapi sekarang kan belum, masih nggak seberapa, masih ada orang hebat di luar sana. Masih banyak ada. Jadi harapan itu akan selalu ada gitu. Iya, berharap pasti tetap berharap. Tapi ngelakonnya bisa enggak? Kan kembali ditanya dengan diri sendiri. Iya, jadi kurang lebih dari tadi kita ngobrol dulu tuh kayak ibu tuh lebih kayak apa ya? Harus sering-sering berkaca lah kita pada diri sendiri ya. Jadi mungkin jangan terlalu gampang terpengaruh sama isu-isu di luar sana. Lebih berkaca apa sih yang kita alami sendiri, karena kita sendiri yang bakal nyelesain itu masalah-masalah kita, ya kita nyelesain gitu ya. Iya, seperti itu dah. Kita intinya kembali dengan diri kita sendiri. Cita-cita boleh, berharap boleh. Tapi kembali ke kita, mampu enggak menjalani seperti itu? Jadi kan selain itu juga ada banyak seruan soal wanita tuh harus berani speak up ya, harus berani ngomong lah. Justru kan harus bisa menuangkan pemikirannya dia sendiri juga sekarang di zaman emansipasi wanita ini. Nah, jadi bentuk pembantahan terhadap kodrat yang kerap kali dipandang sebelah mata. Jadi jadinya banyak wanita yang kurang percaya diri akibat apa ya? Ada banyak kasus di mana kayak wanita kadang opini atau pemikiran seorang wanita tuh lebih di nomor 2-kan ketimbang laki-laki. Nah, menurut ibu gimana Bu? Ibu kan sekarang udah jadi ketua PKK nih. Jadi banyak ketua dan banyak dinobatkan sebagai anugerah ini itu, dan gimana sih gimana ya? Ada banyak yang masih berjibaku untuk bermasalahan itu, sedangkan ibu sendiri sudah bisa berdiri dan merangkul teman-teman semuanya. Tips-tipsnya boleh kasih tahu ya, Bu? Kalau buat ibu sebagai perempuan jangan minder ya. Jalani aja. Yang penting jangan jadi orang lain. Jangan jadi orang lain. Memang seperti apa karakter kita, ya itu jalankan. Kalau kita dibuat-buat seperti ini, seperti itu, ya memang tidak karakter kita, ya menjadi minder. Karena kalau ngikutin zaman, perempuan itu kan banyak. Jangan mengikuti orang yang sudah memang dari sana sudah memang ada. Kita memang siapa kita, jalani aja, biar santai aja, buat aja memang begini, saya begini, harus begini gitu. Nggak bisa dibuat-buat. Kalau itu prinsip ibu. Kenapa kita harus minder? Memang ya
Tuhan tuh memberikan mungkin di sisi apanya kita harus mendapat pekerjaan, ya buat aja. Memang dirinya sendiri jangan dibuat-buat. Oke, jangan pernah menjadi orang lain. Ya, jangan itu, menjadi orang lain. Ya, itu menarik Bu, karena kan tadi kalau kita match dengan sesuatu yang Ibu katakan barusan. Jadi kan Ibu kan berangkat dari keluarga petani dan peternak ya. Jadi kita beberapa kali sempat ngelihat juga ada foto Ibu seperti pakai di samping kepribadian Ibu yang berbaju rapi seperti ini, kadang-kali juga Ibu tetap ngurusin kandang di rumah kayak itu boleh diceritain nggak sih Bu? Itu tuh hobi, tuntutan, atau emang gimana ya? Jarang banget ada wanita yang mau bekerja, kita bisa bilang bekerja seperti Ibu lah, misalkan punya keahlian di bidang pekerjaannya sendiri, udah punya keahlian juga di rumah, dan apalagi sampai mau bertani dan beternak. Itu tuh gimana sih Bu? Datangnya dari mana sih Bu? Kalau Ibu peternak, petani itu enggak ada yang menuntut, enggak ada yang menyuruh. Karena kemauan Ibu, karena Ibu seneng. Karena di sana senengnya sekali Ibu peternak babi, sementara itu Ibu seneng, apalagi melahirkan babinya itu Ibu seneng sampai dijagain dari dia sakit perut sampai dia lahir. Pernah diginiin sama Bapak, jangan terlalu dijaga, ini semua punya Tuhan, seperti itu Bapak. Tapi diiyain aja, kembali Bapak kerja Ibu langsung ke kandang karena Ibu seneng banget, hobi, apalagi peternak telur lagi, dapat mengutin telur satu persatu tuh. Rasanya gimana, nggak ada beban gitu. Seru aja gitu. Seru ya, nggak ada beban karena ya happy ya happy begitu aja mengalir. Ya padahal kalau anak-anak tuh diamlah, nggak usah ini, nggak lah. Kalau Ibu enggak, kalau masih saya diberikan kekuatan dan sehat, kenapa saya harus diam? Karena itu hobi. Hobi dan seneng. Itu emang yang udah dilakuin dari kecil. Iya, memang memang dari didikan orang tua kan. Orang tua petani, peternak kan tepatnya mengalir ya. Oke, berarti buah tidak jauh dari pohonnya. Seperti itu, peribahasa itu kena juga di Ibu berarti. Terus berhubung Ibu sudah punya, kan Ibu punya 2 putri. Selanjutnya kan mereka kan pasti akan jadi ibu juga. Iya, pasti. Itu gimana Bu? Iya, Ibu udah sering dikasih tahu anak-anak bagaimanapun karir anak-anak Ibu, nanti jangan lupa kodrat sebagai perempuan. Terutama kan mungkin sembahyang, yang jelas komunikasi dengan suami. Siapa tahu jodohnya sama-sama pegawai kan sama-sama sibuk, jangan anak sampai berkali seperti itu. Yang jelas komunikasi sama suami, kodrat sebagai perempuan jangan sampai hilang. Belajarlah untuk masak, belajarlah untuk cuci baju. Ya sekarang ini kita kan gampang nyari orang untuk nyuci baju, ke laundry. Nah seandainya nanti kita nak punya, biar tidak terlalu kaget. Itulah sering Ibu ajarkan, harus belajar mandiri. Iya, jadi pentingnya edukasi untuk Ibu itu lebih ke lebih ke supaya anak-anak itu tidak meninggalkan apa yang ada di rumah, apa kewajiban mereka di rumah, seperti itu Bu ya. Iya. Tidak, kebetulan selama ini sejauh ini Stungkare berjalan ke depannya baik. Sampai sekarang ini anak-anak Ibu, menantu juga terutama kado sudah Ari Odalan Purnamo, Tilem apa ke, saya lihat Ibu megang busung semua merapat. Buat ini gitu. Kalau udah Bu capek, ada buat porosan, ditinggal aja tidur, dilanjutkan seperti itu. Kebetulan sampai saat ini anak-anak sama menantu baik. Berarti semuanya suportif gitu ya sama apa yang Ibu kerjain juga ya? Kadang-kadang itu menantu Ibu tinggal istirahat capek sendiri sama Bu Jero di dapur buat buat canang apa kayak gitu. Lihat aja dulu di kulkas ada nggak stok, karena selama ini Ibu bukannya gimana ya, tidak peduli sama UMKM kecil, peduli banget Ibu selaku keluarga. Tapi Ibu diajarkan untuk anak membuat, biar tahu nikmatnya bagaimana cara membuat canang dari memang busung biar jadi canang seperti itu. Tetap. Jadi kalau misalkan sekarang kan Ibu berkarir juga sebagai ketua tim penggerak PKK dan beberapa jabatan-jabatan lainnya, yaitu boleh ceritain dikit nggak pengalaman Ibu dengan organisasi ya di sana? Ada nggak sih yang yang bikin Ibu kayak ini orang-orangnya benar-benar visinya sama saya dan mereka juga ibu-ibu hebat dan sedang berjuang di luar sana, kayak itu ada nggak sih Bu? Kebetulan Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK, karena Ibu merangkul organisasi semua yang ada di Badung, termasuk Gatuliwara, IBI seperti itu. Kebetulan yang kebanyakan yang Ibu aja itu yang pensiunan.
Oke. Memang betul-betul pensiun yang senior seperti itu yang. Berarti udah pengalaman dah banyak iya, juga ya. pengalaman sudah banyak senior dan ibu juga minta belajarnya dari sana gitu. Oh, iya. Dan gimana caranya ibu tuh seperti anak dan ibu harus mengayomi seperti itu. Oke. Iya. Terus kalau misalkan sama ibu-ibu yang lain itu pernah nggak sih kayak ibu tuh kayak menyuarakan satu pergerakan dan yang sampai progresnya sampai terlihat sampai kerasa sampai sekarang? Enggak, ibu nggak mau apapun nanti keputusannya apapun ibu akan lakukan, duduk bersama rapat dan komunikasi kalau memang ide-ide itu semua keluar yang mana disetujui yang itu harus dijalankan. Oke, berarti emang ini tuh jatuhnya ibu tuh emang pengen ngerangkul untuk keputusan bersama. Ibu sebagai leadernya harus bisa menampung semua aspirasi teman-teman yang lain kayak gitu Bu ya. Padahal semuanya itu tidak ada ibu yang memutuskan. Biarkan nanti mungkin kan ada perpoja, ada ini silakan deh putuskan mana yang terbaik. Suara yang terbanyak ya ke sana. Oke, berarti ibu benar-benar memegang teguh musyawarah dan mufakat itu ya. Iya, ibu nak mau kalau ibu jadi pemimpin keputusan ibu ini kan mau aja diikutin tapi kan belum tentu benar juga. Oke. Iya, makanya biarkan bersama teman-teman yang lain gimana keputusannya, kemana kita kegiatan apa, kita rembuk dulu bagus nggak gitu baru jalankan. Oke. Ya berarti banyak belajar juga ya dari ibu tuh lebih tolong introspeksi diri dulu sebelum kita ini. Oke. Ya itu menarik sekali. Jadi mungkin kita udah di ujung percakapan kita Bu ya. Jadi boleh kasih pesan-pesan nggak sih Bu untuk untuk teman-teman perempuan di luar sana, mungkin untuk ibu-ibu muda, karena kan yang mungkin kita rasa yang perlu lebih banyak dapat edukasi dan lebih banyak dapat cerita-cerita tentang pengalaman itu kan masih ibu-ibu muda dan mungkin ibu-ibu lainnya. Boleh kasih pesan dan pesan untuk ibu-ibu sana di Hari Kartini spesial ini, jadi supaya mereka bisa lebih semangat untuk hidup. Di Hari Kartini ini ibu kasih pesan-pesan sama ibu-ibu muda. Kalau bisa pertama seorang ibu, seorang nenek, berikanlah anak-anak cucu, jangan sampai anak kita tidak kena ASI. Sekarang ibu-ibu muda kan gampangnya tidak usah pakai ASI. Seperti itu. Ibu sebagai nenek, sebagai seorang ibu, tolong anak-anak muda zaman sekarang jangan takut lihat jelek, jangan takut nggak cantik lagi, susunya bagus lagi. Itu buat ibu jangan sampai seperti itu. Berikan anak-anak cucu-cucu ibu itu ASI maksimal lah 6 bulan ataukah 2 tahun seperti itu dah. Dan anak-anak muda sekarang ayolah kejar karirmu setinggi-tingginya, tapi jangan lupa kamu sebagai orang istri, seorang ibu, terutama kan sebagai menantu, komunikasinya biar bagus seperti itu. Di era zaman sekarang ibu mendukung perempuan semakin maju, tapi kodrat sebagai perempuan jangan sampai hilang. Bagaimana perempuan Bali tahu hari raya Galungan, hari raya Kuningan, Tilem, Lampur-Lama itu banyak sekali. Nah, jangan sampai waktu yang mengatur kita yang mengatur waktu. Kerja pagi, malam dipekerjain, bangun lebih pagi seperti itu. Biar keluarga kita semakin harmonis seperti itu. Itu pesan Ibu. Itu pesan Ibu, pesan yang dalam sekali ya. Mungkin masih agak susah diterapin di anak muda zaman sekarang ya Bu ya, tapi mudah-mudahan bisa. Tapi mudah-mudahan Ibu percaya dan yakin mudah-mudahan bisa. Karena kenapa Ibu harus menerapkan ASI terutamanya seperti itu karena penyegah stunting juga. Ya, pencegah stunting juga, dan anak-anak kita kebal, percaya dah karena Ibu sudah seorang nenek. Lebih kebal ketimbang anak-anak kita tidak dapat ASI sama sekali seperti itu. Lebih kuat pasti ya Bu ya. Dan Oke deh Bu. Subscribe channel Pemda Badung dan follow Instagram Pemkab Badung.